Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Apoteker Sri Rizky Nurendah, Magister Sains, selaku dosen mata kuliah Farmasetika 2. Puji serta syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita agar bisa melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, pada para tabi'in-tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Isra Rasya dari kelas Farmasi 2A dengan nomor induk mahasiswa 2004010091. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perbedaan sediaan gel dan pasta. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada materi. Gel atau jelly. Menurut Farmakope Indonesia edisi keempat, gel kadang-kadang disebut jelly merupakan sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel organik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan. Sementara, menurut Formularium Nasional, gel adalah sediaan bermassa lembek berupa suspensi yang dibuat dari zarah kecil senyawa anorganik atau makromolekul senyawa organik, masing-masing terbungkus dan saling terserap oleh cairan. Sementara definisi pasta, yaitu menurut Farmakope Indonesia edisi keempat, pasta merupakan sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian topikal. Sementara menurut Formularium Nasional, pasta adalah sediaan berupa massa lembek yang dimaksudkan untuk pemakaian luar, digunakan sebagai antiseptikum atau untuk melindungi kulit. Selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi sediaan. Pasta. Penggunaan pasta pada umumnya untuk antiseptik, perlindungan, penyejuk kulit, dan absorben. Sementara gel dapat digunakan untuk kosmetik seperti pada sampo, parfum, pasta gigi, kulit, dan sediaan perawatan rambut. Bisa juga untuk obat yang diberikan secara topikal atau non-steril, atau dimasukkan ke dalam lubang tubuh atau mata, gel steril menurut Farmakope Indonesia edisi keempat halaman 8. Gelling agent biasanya digunakan sebagai bahan pengikat pada granulasi tablet, bahan pelindung koloid dan suspensi. Bahan pengental ada sediaan cairan oral dan basis suppositoria. Selanjutnya, keuntungan sediaan. Keuntungan sediaan pasta diantaranya mengikat cairan sekret, kemudian bahan lebih melekat pada kulit sehingga meningkatkan daya kejalpal. Sementara gel penampilannya lebih jernih dan elegan, mudah dicuci air, pelepasan obatnya baik, kemampuan menyebar pada kulitnya baik. Sementara kerugian sediaan pasta tidak cocok untuk bagian tubuh yang berbulu, kemudian dapat mengeringkan kulit dan iritasi lapisan kulit. Kerugian sediaan gel mengandung surfaktan yang tinggi, sehingga menyebabkan iritasi. Golongan emulgen, golongan ester harus diminimalkan untuk kejernihan yang tinggi. Kemudian untuk gel jenis hidroalkohol mengandung alkohol yang dapat menyebabkan pedih pada mata. Selanjutnya, penggolongan sediaan. Sediaan pasta ada pasta berlemak, pasta kering, pasta pendingin, pasta dentrifikasi,
atau disebut juga pasta gigi. Sementara untuk gel penggolongannya ada hidrogel dengan pelarut air dan serogel. Komposisi sediaan. Komposisi sediaan pada pasta terdapat zat aktif berkhasiat, kemudian ada basis. Sementara pada gel ada 3 jenis komposisi. Yang pertama komponen gel, zat aktif atau berkhasiat, selanjutnya gelling agent. Di sini saya akan membahas macam-macam basis gel dan basis pasta. Basis gel ada 3 macam. Yang pertama ada gum alam, derivat selulosa, dan polimer sintesis. Gum alam contohnya natrium alginat, pektin, tragakan, dan karagenan. Sementara derivat selulosa contohnya CMCNA, HEC, atau hidroksi etil selulosa, HPC, hidroksipropil selulosa, HPMC, hidroksipropil metil selulosa. Kemudian yang terakhir dari polimer sintesis, contohnya karbopol atau karbomer. Basis pasta ada 5 macam. Yang pertama ada gliserol, basis hidrokarbon, contohnya parafin, vaselin, dan white ointment. Sementara untuk basis absorpsi, mohon maaf ada kesalahan penulisan, contohnya lanolin. Yang basis larut air, contohnya PEG dan air misida. Cara pembuatan sediaan pasta. Yang pertama ada pencampuran komponen dari pasta, dicampur bersama-sama dengan segala cara sampai sediaan yang rata tercapai. Kemudian peluburan semua atau beberapa komponen dari pasta dicampurkan dengan meleburkannya secara bersamaan. Kemudian didinginkan dengan pengadukan secara konstan sampai mengental. Komponen-komponen yang tidak dicairkan biasanya ditambahkan pada campuran yang sedang mengental setelah didinginkan atau diaduk. Pembuatannya, bahan dasar yang berbentuk setengah padat dicairkan dulu, baru dicampur dengan bahan padat dalam keadaan panas agar lebih tercampur dan homogen. Sementara cara pembuatan sediaan gel. Ada 2 cara. Yang pertama, metode pencampuran atau incorporation. Sediaan gel dengan bahan obat larut dalam air atau minyak, maka dilarutkan terlebih dahulu, kemudian larutan tersebut ditambahkan ke dalam bahan pembawa bagian per bagian sambil diaduk sampai homogen. Bahan obat tidak larut, maka partikel bahan obat harus dihaluskan dan kemudian disuspensikan ke dalam bahan pembawa. Menurut Sulaiman dan Rina pada tahun 2018. Yang kedua yaitu metode peleburan atau fusion. Metode peleburan dilakukan dengan meleburkan atau memanaskan semua atau beberapa komponen dari formula, kemudian basis didinginkan, kemudian diaduk. Apabila terdapat komponen yang labil terhadap panas, maka komponen tersebut ditambahkan pada campuran komponen yang dileburkan. Sudah mencapai suhu yang cukup rendah atau pada suhu kamar. Menurut Sulaiman dan Rina pada tahun 2018. Kemudian ada pengemasan, penyimpanan pasta dan gel. Pengemasan pasta biasanya pada pot atau tub tertutup. Penyimpanannya simpan pada tempat sejuk dan kering, yaitu pada suhu kamar yang jauh dari sumber panas atau cahaya matahari, terpisah dari bahan makanan, dan jangan sampai memindahkan tempat obat ke bekas tempat makanan. Kemudian untuk gel, pengemasannya jika gel untuk penggunaan mata dikemas dalam tub steril, kemudian gel untuk penggunaan pada kulit dapat dikemas dalam tub atau pot salep. Selanjutnya penyimpanan, wadah harus diisi cukup penuh dan kedap udara untuk mencegah penguapan.
Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.